ارتاح قلبي إذا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan bercerita sedikit tentang Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin kaum wanita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, putri daripada Nabi besar Muhammad SAW. Tentang Sayyidatuna Fatimah ini, Nabi Muhammad SAW beliau berkata dalam bersabda di dalam hadisnya, Fatimatun bid'atun minni yabsutuni ma yabsutuha yakbiduni ma yakbiduha. Fatimah itu bagian daripada diriku, apapun yang membuatnya senang maka membuatku senang, dan apapun yang membuatnya benci atau tidak suka maka aku pun juga tidak suka. Karena itulah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra adalah seorang putri Nabi SAW, terlahir pada 5 tahun sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Nabi. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra adalah seorang yang terkenal dengan kerendahan hati, dengan rasa malu yang sangat luar biasa, sehingga di dalam kehidupannya terkenal dengan kezuhudannya, terkenal dengan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat masa perjuangannya Rasulullah SAW ikut mengalami masa-masa duka cita bersama Nabi SAW, lapar bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkadang di saat ayahnya, yaitu Nabi SAW, mengeluarkan darah atau berpeluh kelelahan dikarenakan dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang membersihkannya adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dinikahkan dengan seorang lelaki, sahabat Nabi tercinta, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kehidupan yang sangat sederhana, kehidupan yang jauh dari kemewahan, dengan mahar yang sangat sederhana sekali, diterima oleh Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidatuna Fatimah pun menerima dan ridho akan hal ini. Di dalam kehidupannya, Sayyidatuna Fatimah adalah putri yang dicintai oleh Nabi, hingga di mana ketika Nabi SAW pulang dari mana perjalanan, setelah masuk ke dalam masjid untuk sholat 2 rakaat, maka pintu pertama yang didatangi oleh Nabi setelah dari masjid tersebut adalah rumah daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kalau kita lihat di dalam kehidupannya, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha terkenal dengan kezuhudannya. Pernah suatu saat Nabi SAW membawa seorang sahabat, kemudian mengetuk pintunya, "Ya Fatimah, aku bersama dengan seorang sahabat, izinkan aku untuk masuk." Di saat itu Sayyidina Ali dalam keadaan tertidur. Kemudian Sayyidatuna Fatimah mengatakan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku selendangmu, sebab aku tidak memiliki pakaian untuk menutup daripada bagian kepalaku." Akhirnya diberikan kepada Sayyidatuna Fatimah oleh Sayyidina Rasulullah SAW. Ini putri Nabi Muhammad SAW, melahirkan 2 orang anak yang sangat luar biasa, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Kesehariannya adalah bila kakinya menggoyangkan daripada Al-Hasan dan Husain, kemudian tangannya dalam keadaan memasak, sedangkan kedua matanya menangis menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama pada waktu setelah asar pada hari Jumat, sehingga saat itu dikenal dengan Sa'ah Fatimiyah. Suatu saat Sayyidatuna Fatimah memiliki sedikit daripada harta, kemudian beliau memasakkan roti dan daging. Sebelum ia makan, teringat kepada ayahandanya. Kemudian datang kepada ayahandanya, kemudian seraya mengatakan, "Wahai ayahanda, aku tadi memasak roti dan daging ini, kemudian aku teringat kepadamu." Kata Nabi SAW, "Demi Allah, wahai Fatimah, ini adalah
makanan pertama kali yang masuk ke dalam perutku setelah 3 hari 3 malam aku tidak merasakan daripada makanan. Inilah Sayyidina Rasulullah SAW. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ya Fatimah, tidakkah engkau ridha bersamaku? Kata Nabi SAW, mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi SAW datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah, kemudian melihat daripada Sayyidina Ali tertidur dan kedua anaknya Al-Hasan dan Al-Husain, kemudian Nabi SAW mengatakan, aku adalah orang yang senang dengan orang yang kalian cintai, dan aku memusuhi orang yang kalian musuhi. Itulah yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hingga ketika terjadi mubahalah yang ditantang oleh para pendeta-pendeta daripada Najran, maka Nabi SAW disuruh untuk mendatangkan siapa keluarganya Nabi SAW, bahwasanya siapa yang benar akan diridhoi oleh Allah, yang tidak benar dia akan mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tantangan daripada para pendeta ini, maka Nabi SAW datang bersama keluarganya. Beliau memberikan daripada surbanya, dimasukkan ke dalam surbanya itu Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Ali. Di saat itu Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, mereka adalah ahlul kisah, yaitu orang-orang yang telah dinaungi oleh surbanya Nabi SAW. Bahkan termasuk di dalamnya Sayyidina Jibril alaihissalam ikut memasukkan kepalanya di dalamnya supaya masuk di dalam barisan ahlul kisah. Kehidupan Sayyidatuna Fatimah yang sangat luar biasa, rela menahan lapar. Bahkan ketika keduanya akan berbuka puasa, datang anak yatim, diberikan makanan itu kepada anak yatim. Kemudian datang pada malam berikutnya ketika akan hendak berbuka puasa, datanglah seorang tawanan, dan datang pula seorang janda, makanan tersebut diberikan kepada mereka tersebut. Mereka rela menahan lapar demi umatnya Nabi Muhammad SAW. Di saat-saat Rasulullah SAW di masa-masa sebelum wafatnya 6 bulan, Nabi kalau hendak berangkat ke masjid, beliau selalu setelah dari rumahnya mendatangi rumah Fatimah sembari mengatakan, as-salah ya ahla baiti Muhammad, waktunya solat wahai keluarga Muhammad. 5 waktu demikian didatangi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Hingga ketika ayahnya sakit, dibisikin oleh Nabi SAW. Kemudian terlihat Sayyidatuna Fatimah menangis. Setelah itu kemudian ia tertawa. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah setelahnya, kenapa demikian? Dia bilang, aku dikabarkan oleh ayahku bahwasanya aku adalah orang yang pertama akan mengikuti ayahku setelah wafatnya. Betul, setelah wafatnya Nabi SAW, selama 6 bulan berikutnya wafatlah Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Ketika dimakamkan Sayyidina Rasul SAW melihat pemakaman ayahnya, ia katakan kepada Anas, wahai Anas, apakah kalian tega memberikan tanah, menaburkan tanah di wajah Rasulullah SAW? Saat itu para sahabat terdiam di hari wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, beginilah kami disuruh oleh Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya dilanjutkan. Kehidupan Sayyidatuna Fatimah setelah wafat ayahnya adalah mengalami hal-hal yang sedih karena terkenang akan ayahnya. Hingga pada saatnya datanglah wafatnya Sayyidatuna Fatimah yang meminta agar yang membikin daripada kerandanya adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, dengan keranda yang sangat tertutup, tidak nampak daripada orang. Dan diminta agar dirahasiakan makamnya dan dikuburkan di malam hari adalah demi rasa malunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah contoh daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, sosok yang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang selalu bersabar dan menjaga daripada akhlaknya, menjaga daripada agamanya, dan bagaimana pengorbanannya kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya Sayyidatuna Fatimah adalah huriyah, yaitu bidadari yang ada di muka bumi. Di antaranya adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dan keberkahan daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, dan senantiasa kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisirril Fatihah.